Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau juga tengah malam. Ini gua record berulang-ulang. Kayaknya nih yang ke-10 deh. Mudah-mudahan kali ini nggak ada gangguan teknis lagi ya. Mudah-mudahan bacotnya lancar ya. Karena kali ini gua tidak menggunakan skrip atau bantuan dari teman atau dari komputer. Ya, pakai sih komputer buat ngedit. Jadi karena sekarang gue lagi jauh dari rumah, jauh dari studio, jauh dari keluarga, maka gue putuskan untuk membuat konten original ya, dimana ada kamera dan gue doang, nggak ada kawan, ya kan. Jadi konten apa sih sekarang? Ngapain sih gue, gitu kan? Gabut sendirian gitu kan? Ngapain gitu? Ya gue mau berbagi cerita, cerita pengalaman serem ya. Karena sepertinya pengalaman seram itu menarik buat sebagian orang, sebagian banyak malahan. Dan cukup banyak pengalaman seram atau pengalaman horor atau pengalaman mistis yang gue alami. Dari gue kecil sampai sekarang ya, sangat banyak. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membagikan dua yang menurut gue pertama kali gue alami. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah gue alami, tapi yang gue ingat pertama kali ya itu. Begini ceritanya. Waktu gua kecil, keluarga kita itu pindah-pindah rumah karena belum punya rumah. Jadi pindah-pindah rumah, kontrak ya kan. Kenapa pindah-pindah rumah? Banyak faktor. Yang pertama bisa karena gua berantem sama anak tetangga, atau anak tetangga berantem sama gua, atau harga sewa rumah yang dinaikkan dan gak sesuai budget, akhirnya cari yang sesuai budget. Nah, pada saat itu ada satu rumah yang bener-bener banyak terjadi pengalaman menyeramkan di rumah itu. Menurutku sih menyeramkan karena kejadiannya nggak biasa. Jadi ada 4 hal yang membuat rumah itu unik dibanding rumah-rumah lain yang kita tempati ya. Kenapa rumah itu unik? Yang pertama, rumah itu merupakan pembatas antara kampung Muslim dan kampung Nasrani. Nah, jadi sebelah kanan kampung Muslim, sebelah kiri kampung Nasrani. Uniknya yang pertama itu, dia bener-bener rumah itu sebuah batas gitu. Batas. Sebelah kanan kita dengar pengajian dan azan, sebelah kiri gue denger kebaktian orang-orang Nasrani dan suara guk 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 ya kan, karena wajar. Karena udah biasa orang Nasrani melihara satwa itu. Dan gue sih suka itu sebenarnya, meskipun sering dikejar kalau gue lewat kampung itu kan. Nah terus yang kedua, sekitar 6 meter dari rumah itu tikungan. Di sisi dalam tikungan itu terdapat makam keramat. Makam tua ada 2. Jadi ceritanya sih suami istri. Makam siapa sejarahnya gue nggak tahu. Yang jelas makam itu masih dirawat sama warga sekitar dan sering ditaruh bunga-bungaan, eh, kembang-kembangan lah. Dan ada kain kuning dia di pagar juga. Nah itu kalau lewat situ malam-malam terus bau melati ya kan. Orang mikirnya waduh ada apa nih? Kita didekati sesuatu gitu. By the way sekarang nih belum latih nih. Oke, tapi tetap gue lanjut. Tek-tek sebelumnya gue banyak kejadian aneh loh. Ada yang lewat lah di kamera segala macem, gue kirim ke teman gue ya kan. Ini apa? Ya gitulah. Tapi mudah-mudahan kali ini gak ada gangguan dan lancar ya. Itu yang kedua, makam keramat itu ya kan. Yang ketiga adalah kondisi rumahnya. Keseluruhan bangunan terdiri dari material kayu. Dari pondasi, lantai, dinding, plafon semuanya kayu. Cuman atap aja yang seng. Ya ada paku juga sih buat maku kayunya. Nah, rumahnya cukup besar, berukuran sekitar 6 kali 12 memanjang. Terus di belakang L ke kiri itu dapur, terus ke kiri lagi itu ruang terbuka untuk basah-basahan, untuk nyuci, untuk mandi, untuk nyuci piring. Nah, itu yang ruang terbuka basah itu depannya pagar seng.
Tapi ketika ke belakang itu terbuka. Kita ngelihat lahan kosong, tapi banyak pohon rumbia. Ada banyak pohon rumbia besar, sekitar 5 atau 6 pohon lah. Itu yang membuat serem ketika malam. Lu ngelihat pohon rumbia malam-malam ditiup angin, pasti lu seperti terhipnotis melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang serem. Tersugesti aja udah kalau ngelihat tuh pohon rumbia malam-malam. Nah, jadi itu yang ketiga yang buat rumah itu serem menurut gua. Yang keempat adalah asupan dari kawan-kawan baru ya. Jadi sekitar seminggu atau 10 hari gua tinggal di sana, gua mulai berbaur dengan warga sekitar dan dapat teman-teman baru. Rata-rata mereka itu ngepoin gue dan nanya gue, itu apa aja sih yang udah lu lihat di rumah itu? Apa aja yang lu alami di rumah itu? Rata-rata pertanyaannya gitu. Karena gue nggak ngalami apa-apa dan belum melihat apa-apa, gue bilang ya nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Ya memang pohon rumbianya serem sih, ya ada makam itu juga serem. Tapi kita nggak pernah lihat yang aneh-aneh kok, nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh kok. Lalu mereka cerita lagi, lu tahu nggak dulu rumah itu historinya kayak apa? Historinya gimana? Siapa aja dulu yang tinggal di rumah itu? Ini nih yang menarik. Jadi cerita dari teman-teman gua, dulu rumah itu ditempati sama seorang maling yang memiliki ilmu ninja. Dan maling itu psikopat. Kenapa psikopat? Karena konon katanya untuk menyempurnakan ilmu ninja itu harus membunuh sekitar puluhan orang dan harus minum darah orang yang dibunuh itu. Tuh. Jadi ilmu ninja itu dulu peruntukannya untuk mencuri dan merampok. Karena dia bisa menghilang, bisa lari dengan cepat, bisa loncat dari atap rumah ke atap rumah yang lain tanpa bersuara. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah dulu rumah itu ditempati juga sama orang yang memiliki ilmu kuyang. Tahu kuyang kan? Ya itu setan drone yang cuman kepalanya terbang. Menurut yang lu tahu, menurut yang kalian tahu, apa sih kuyang? Untuk apa sih ilmunya? Ngisep darah, pesugihan, awet muda? Enggak, salah. Gue sebenarnya dapat cerita dari kakek-kakek yang waktu gue kecil, dia itu udah tua banget, mungkin sekarang beliau udah meninggal. Nah, menurut beliau, kuyang itu sebenarnya ilmu untuk kebaikan. Justru ilmu untuk berbagi. Karena dahulu di Kalimantan itu hutan belantara dan rumah antar rumah tetangga itu sangat jauh, berkilo-kilometer. Lalu masyarakat ini entah gimana caranya mendapatkan ilmu kuyang yang mana bisa melepaskan kepala dan organ ini kepada tubuh tapi nggak mati gitu. Nah, tujuannya apa? Jadi ketika ada acara, si pemilik rumah mau nganterin makanan ke tetangga nih. Itu di situ kegunaannya ilmu kuyang. Karena kalau nganterin malam-malam kan bahaya, banyak bahaya, hewan buas atau nyemplung sungai, nabrak pohon, segala macem, banyak lah. Bahaya tengah malam di hutan, banyak banget. Nah, jadi gini, misalkan rumah gua sama rumah si Ari, ya kan, 4 kiloan nih. Terus si Ari mau nganter makanan nih ke rumah gua. Disuruhlah dia sama emaknya kan, Ri, lu jadi kuyang dulu dong, anterin rumah ke emaknya Fauzan. Anterin makanan ke rumah emaknya Fauzan. Oh iya mak, kata si Ari kan. Ini Ari ini kalau ada kebetulan namanya sama, inilah ya. Sorry. Ini contoh aja, contoh. Oh iya mak, Ari jadi kuyang dulu ya mak, gitu kan. Dilepas dulu sama Ari kepalanya kan. Set, dilepas sama Ari kan. Mana mak makanannya, udah jadi kuyang dia kan, dikasih mamanya kan, dia gigit di plastik itu kan, dia gigit sama Ari. Pergi dulu ya mak, gitu kan. Jadi kuyang dia, terbang dia. Terbang melewati. Jadi karena dia di atas kan aman gitu kan. Gak, paling ya nabrak burung ya kan. Oh tuh dia tuh rumah si Ojan tuh. Gua, Jan ini makanan lu gitu kan. Dilepasin lah makanannya. Wah itu kuyang Ari tuh gitu kan. Gue tangkap makanannya. Oh iya makasih kuyang Ari. Dadah kuyang gitu kan. Tapi nggak gitu. Itu karang-karangan gue. Tapi peruntukan ilmunya menurut si kakek yang waktu itu ceritain gue kayak gitu. Nah itu tadi sedikit spoiler, sedikit cerita tentang kuyang ya. Versi gue, versi cerita si kakek itu. Mungkin lu baru pertama kali denger kuyang seperti itu ya, iya kan? Oke, terus kita masuk ke pengalaman menyeramkannya, pengalaman misterinya.
pengalaman pertama dialami oleh abang gua. Jadi ketika tengah malam dia sulit tidur, sekitar masuk jam 1 lah. Nah itu dia sulit tidur dan mulai tidur. Tapi ketika dia mulai tidur dia kaget karena gua tiba-tiba meloncat ke arah jendela dan mau membuka jendela. Dia teriakin, ngapain ngapain, tapi gua nggak menggubris teriakannya kan. Akhirnya dia tangkap gua, dia tarik gua kan. Dia tarik gua. Ketika dia narik gua, itu dia bilang tenaga gua kuat banget. Dia sampai bersusah payah dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik gua. Namun alhamdulillah dia berhasil narik gua ke kasur dan menenangkan gua sampai gua tidur lagi. Yang aneh saat kejadian itu adalah ketika kami berdua membuat keberisikan di tengah malam yang menurut dia sangat berisik, itu nggak ada yang peduli. Rumah kayu itu harusnya nggak begitu kedap suara. Ketika terjadi kebisikan itu tetangga dengar dan pasti akan komplain, kenapa malam-malam lu berisik. Atau jangankan tetangga, kenapa orang tua kita yang tidur di kamar depan yang bersebelahan kamar itu nggak dengar, nggak nyamper. Harusnya nyamperin kan, dengar suara gaduh di kamar anaknya, ada apa nih. Ini enggak. Di situ dia heran, loh kok nggak ada yang ini ya, katanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia berusaha tidur lagi namun terganggu lagi dengan suara langkah yang masuk ke dalam dari luar kamar mengarah ke dalam. Dia terganggu, akhirnya dia cek suara siapa sih, bapak atau ibu atau siapa gitu. Dia cek, dia lihat sosok masuk ke dapur, tersisa kakinya dia lihat masuk ke dapur. Dia samperin ke dapur dong. Ini gue tiap cerita masuk ke dapur ini gue merinding sumpah. Ini udah 8 kali rekaman ulang gue sumpah. Setiap gue cerita dia lihat masuk ke dapur ini merinding. Mungkin sosok yang di dapur itu datang kali. Tenangin dulu merinding gue sebentar sebelum gue lanjut. Oke. Nah, ketika dia masuk dapur ngecek ternyata nggak ada orang. Ya bener, kalian nebaknya bener. Nggak ada orang. Dan pintu ke arah area basah juga tertutup. Seandainya ada orang ke area basah itu kan harusnya pintunya kebuka, tapi terkunci karena kuncinya dari dalam. Lalu dia tutuplah pintu dapur kan. Dia merinding, dia takut. Dia merasa sudah melihat penampakan. Lalu dia masuk lagi ke kamar dan mau tidur lagi, berusaha untuk tidur lagi. Ketika dia mulai lelah dan benar-benar mengantuk, sudah hampir masuk ke dalam mimpi, muncul lagi gangguan yang ketiga. Kayaknya makhluk-makhluk gaib yang di situ tidak membiarkan dia tidur waktu itu. Jadi dia mendengar suara tok 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 tok, makin cepat makin cepat makin cepat. Akhirnya dia buka mata, dia lihat ke arah suara itu kan. Dia lihat sosok bapak-bapak pakai belangkon duduk bersila itu melayang sambil mukul batok kelapa pakai pentungan kayu, tok 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 tok, dan dia natap ke abang gua tajam seolah-olah memperingatkan jangan tidur dulu, tok 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 tok. Abang gua takjub, terheran-heran, ini nyata atau mimpi. Terus dia menutup mata, dia buka masih ada, dia tutup lagi, dia buka masih ada, sampai 3 kali. Ketika dia buka mata yang ketiga kalinya udah nggak ada, cuman suaranya masih ada. Dia nggak ada pilihan lain selain masuk ke dalam selimut, tutup telinga sampai suara itu hilang. Akhirnya dia nggak tidur sampai pagi. Nah ketika gue bangun, gue lihat dia mata panda, kantung mata. Gue tanya, lu nggak tidur? Iya nggak tidur. Terus dia cerita kejadian tadi malam sama gue sama bapak gue. Dia ketakutan, ditenangin lah sama bapak gue ya kan, disuruh baca doa. Akhirnya dia bisa tidur. Terus setelah abang gue tidur, bapak gue bilang, dia cuma mimpi doang itu. Cuman menurut gue kalau dia mimpi harusnya dia tidur dong, ya kan. Tapi kenapa dia nggak tidur kalau itu mimpi? Makanya gue percaya cerita dia. Dan jarang abang gue itu bukan tipe yang suka ngarang-ngarang cerita gitu ya. Terus yang kedua,
dialami oleh ibu gua. Ini agak yang kedua ini agak mengganggu, dan gua nggak suka sih kejadian yang membuat anggota keluarga kita itu sakit atau apa gitu. Gua nggak suka. Jadi gini, ibu gua itu bermimpi dia berada di dalam rumah itu ya, duduk di ruang tengah. Lalu dia mendengar suara pintu digedor. Dia bukakanlah pintu. Dia buka pintu, itu tamunya sosok nenek-nenek, rambutnya putih, diikat. Ketika pintu dibuka lebar, nenek itu ngeraih tangan ibu gua. Terus dia cakar sambil mengatakan, kamu jangan melakukan sesuatu. Jangan apa, gue lupa sih, tapi intinya adegannya seperti itu. Dia cakar tangan ibu gua dan melarang ibu gua melakukan sesuatu. Ketika ibu gua bangun, di tangannya berbekas, ada 4 garis dari sini sampai sini, sepanjang itu ya cakarannya. Nah ketika bangun, ibu gua cerita mimpinya dong seperti itu. Nah menurut bapak gua ya, oh itu gangguan makhluk halus. Ya udah, baca doa aja. Dikira selesai sampai di situ kan, ternyata enggak. Ternyata malamnya ibu itu mengalami demam, badannya panas. Dia bilang kepalanya pusing. Dikasih minum obat ya kan. Cuman yang aneh ketika dia tidur itu dia ngigau, teriak-teriak, terus berkata-kata yang tidak dipahami gitu. Itu selama 3 hari seperti itu, diobati, demamnya nggak turun-turun, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bapak gue inisiatif memanggil Pak Ustadz. Nah yang menarik, bener-bener kejadian yang unik waktu itu ya. Kejadian yang nggak pernah gue lihat ketika Pak Ustadz itu datang. Jadi Pak Ustadz itu datang menanyakan permasalahannya, menanyakan kejadiannya kayak apa, diceritakanlah. Lalu dia masuk kamar dan meriksa ibu gua. Lalu dia pegang ibu jari kaki ibu gua kan. Gue lihat dia pegangnya biasa aja sih, nggak yang bertenaga atau kenceng, enggak. Tapi ketika dia pegang sambil baca doa itu, ibu kesakitan, teriak-teriak. Kayaknya sakitnya bukan main gitu. Sampai dia berteriak seperti itu. Dan terjadilah interaksi antara Ustadz dan ibu gua, yang mana ketika ibu gua ngomong itu, logat bicaranya bukan seperti dia. Dan gua di situ akhirnya dari situ gua percaya adanya keserupan. Yang sebelum-sebelumnya dimana gua nggak percaya itu keserupan. Setelah melihat itu gua percaya keserupan. Memang benar terjadi, memang bisa ya. Tapi setelah itu alhamdulillah, setelah dibacakan doa, dipencet ibu jarinya, dan komunikasi, ibu gue udah sembuh gitu. Yang gue ingat komunikasi terakhirnya si Pak Ustadz menyuruh makhluk itu untuk pergi dan jangan mengganggu lagi keluarga kami. Alhamdulillah sembuh. Nah alhamdulillah sembuh, dan sampai sekarang ibu gue sehat. Seumur beliau masih jalan-jalan ya kan, masih kemana-mana, masih seger lah dibanding emak-emak yang lain yang gue lihat. Seumuran beliau tuh udah di rumah aja gitu, letoy, sakit-sakitan. Tapi ibu gua alhamdulillah sehat. Nah berlanjut ke pengalaman gua. Ya sebenarnya sih bukan pengalaman ya, yang gua alami itu mimpi juga. Cuman menariknya mimpi ini mirip dengan mimpi yang dialami ibu gua. Adegannya mirip-mirip gitu. Jadi gua mimpi dalam rumah itu juga. Gua lagi nulis, lagi belajar. Lalu gua dengar suara berisik di luar. Itu suara kayak kayu dicakar. Gitu kan, suara apa nih? Gue lagi nulis gitu kan, gue kira suara pulpen, suara kayak dicakar, suara siapa nih? Lalu gue kepoin dong keluar. Lah pas gue buka pintu, gue melihat yang janggal gitu, ada buaya di atas pagar. Jadi pagarnya tuh kayu gitu. Nah buaya itu di atas pagar. Pas gue buka pintu, buaya itu berbalik melihat gue, kayak memang nunggu gua keluar gitu. Nah ketika dia berbalik, dia langsung ngomong, mek 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 mek. Gimana sih suara buaya? Agak. Dia ngomong bahasa manusia. Isi pesannya apa gua
nggak ingat. Pokoknya dia menyampaikan sebuah pesan, dan ketika gue bangun gue masih ingat pesannya. Lalu gue ceritakan ke bapak gue mimpi ketemu buaya. Buaya itu datang dan bilang begini begitu. Oh begitu. Nah, usut punya usut, ternyata leluhur kami, nenek moyang kami itu ada orang sakti yang memiliki peliharaan goib, yaitu si buaya tersebut. Dan buaya itu datang ke gua, anak cucunya, untuk menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, lalu ditindaklanjutilah sama bapak gua. Tindak lanjutnya seperti apa? I don't know, IDK. I don't know. Nah, udah segitu doang sih. Ya menurut gue itu, buat gue sih lumayan aneh dan misterius dan serem, creepy ya, karena menimpa orang-orang terdekat gue. Mungkin yang ceritaku yang tadi kalian belum pernah dengar ya, tapi itu gue lebih masuk akal yang cerita kakek itu dibanding cerita-cerita yang beredar di internet. Nah, terima kasih sudah nonton. Di video berikutnya kayaknya gue akan kasih spoiler dulu nih. Video berikutnya gue akan membahas soal ilmu-ilmu maling yang ada di Kalimantan. Ada banyak loh, unik-unik lagi. Jadi maling-maling itu pada zaman dulu tuh ilmunya aneh-aneh. Nanti akan gue bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.